saya ingin beramal soleh dari sekarang. Caranya singkat, padat, tapi hasilnya banyak. Bagaimana caranya? Satu, wa aslih li fi dzurniyyati. Ibu mesti memanfaatkan anak-anak keturunan, didik mereka dengan didikan yang menjadikan mereka soleh. Didik anak cucu keturunan kita jadi baik. Maka walaupun Anda wafat hari ini, kebaikan semua keturunan itu akan berpahala untuk Anda seluruhnya. Misal, maaf ya, misal. Salat amal soleh bukan? Baca Quran amal soleh bukan? Menghafal Quran amal soleh bukan? Kalau Anda sampai hari ini merasa misalnya, maaf, salat belum bisa memaksimalkan sunnahnya, belum konsisten tahajudnya, belum konsisten amal solehnya, jarang ke masjid dengan maksimalnya, maka setidaknya jadikan anak-anak Anda bisa konsisten dengan itu semua. Ayo dorong mereka ke masjid. Ajarkan salat-salat sunnah. Ajarkan yang terbaik. Maaf, Anda sampai hari ini belum hafal Quran. Tapi mohon, jangan sampai ada satu di keluarga Anda yang tidak bisa hafal Quran. Maka titipkan pahala kepada anak cucu Anda. Dari sekian anak cucu, satu mesti ada yang jadi ahli Quran. Ayo, bagaimana caranya? Cek lagi di mana Anda sekolahkan mereka. Katanya mau jadi ahli salat. Katanya mau jadi ahli Quran. Tapi Anda sekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan salatnya, tidak nyambung. Anda sekolahkan di tempat yang tidak mengajarkan Quran, yang nggak ada pahala buat Anda. Makanya kalau Anda berdoa dengan ayat ini, wa aslih li fi dzurriyyati, Anda mesti lihat lagi. Ayo kirimkan mereka pada tempat menghafal Quran. Kirimkan mereka pada tempat-tempat mengajarkan agama yang baik. Didik mereka dengan kebaikan. Ketika Anda wafat, maka semua yang keluar dari anak-anak itu, sepanjang karena didikan dan peran Anda, mengalir pahala untuk Anda. Contoh ya, ibu belum bisa bimbing baca Quran, carikan guru untuk mengajar anak Anda baca Quran. Begitu bisa baca, ibu dapat bagian pahala setiap hurufnya. At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang baca Quran setiap hurufnya 10 kebaikan. Begitu anaknya baca, dapat 10 dia. Misal, alif lam mim. Berapa huruf? Berapa kebaikan? 30. Begitu dia baca alif lam mim, dia dapat 30. Ibu yang fasilitasi plus ustadz yang mengajar, berlaku hadis riwayat Muslim. Hadis 1893. Lihat baik-baik. Man dalla ala khairin falahu ajruhu mithla addi fa'ilih min ghairi an yankusa min ardi syai'. Siapa yang menunjukkan fasilitasi pada kebaikan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit pun. Ibu meninggal sekarang misalnya, anak jadi ahli Quran, baca Quran, setiap dia baca Quran, sepanjang Quran masih ada, anak masih hidup, setiap pahalanya mengalir untuk ibu walaupun ibu sudah tidak ada. Idza matal insanu inqata syairu amali. Ketika seorang manusia meninggal terputus semua amalnya illa min talas, kecuali 3 hal. Awas, sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sedekah kebaikan yang jariyah, pahalanya mengalir. Ibu punya modal berapa? 50.000, beli mushaf, simpan di Masjid Raya Pondok Indah. Simpan. Begitu ada yang orang baca Quran, modal cuma 50.000, setiap dibaca pahala mengalir untuk ibu. Ibu meninggal, mushaf masih dibaca, pahala mengalir untuk ibu. Mengalir. Setiap hurufnya 10 kebaikan. Dan saya katakan, hampir mustahil ada orang baca Quran cuma sehuruf, mustahil. Nun. Sudah dulu, enggak ada. Punya si fulan, pengen banyak pahala. Hari ini 10 aja ya. Masya Allah. Enggak ada bu, Pak. Enggak ada. Minimal 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. 190 kebaikan. Apa ibu enggak mau dapat transferan itu bu, Pak? Kalau enggak percaya silakan. Meninggal dulu, ntar baru tahu. Awas, hati-hati, kita nggak bisa milih bu, kita nggak bisa milih. Anda bisa duluan, saya belakangan, bisa. Atau bisa dibalik, bisa bu, bisa. Ya silakan, saya belakangan, Anda duluan. Atau Anda duluan, ya, atau saya duluan setelah Anda, bisa. Jadi semua kemungkinan ada. Betul, semua kemungkinan ada. Kita nggak bisa milih. Tapi masalahnya ketika kita pulang, ada nggak bekal yang dibawa? Ayo rencanakan dari sekarang. Ya anak-anak dilihat lagi ya. Tidak lucu menurut saya kalau anak kita sekarang ya sulit baca Quran. Cucu tidak ada yang disiapkan, mesti ada. Setiap satu keluarga besar mesti ada satu ahli Quran. Saya kasih rahasia ya. Ini rahasia kedua untuk Anda saja hari ini. Kalau Anda punya anak ahli Quran, ini langsung berita Al-Quran ditegaskan dalam hadis. Dia akan diistimewakan oleh Allah. Masuk surganya, dia akan dihiasi. Quran surah 35 ayat 32 sampai 33. Paling kiri sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Jadi begitu mau naik surga, Qurannya bilang Allahumma hallih, ya Allah hiasi dia.
Maka dipakaikan kepadanya, fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu dipakaikan, itu bapak ibunya dipanggil. Kalau dia beriman dan mengerjakan amal soleh. Dipanggil, diberikan mahkota tambahan, dipakaikan oleh anaknya di kepala kedua orang tuanya. Di hadapan semua makhluk pada saat itu. Yang sinarnya lebih terang dibandingkan sinar mentari yang masuk ke dalam rumah kita. Kemudian Qur'annya mengatakan, Allahumma zid, ya Allah tambahkan. Bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah. Maka dipakaikan jubah kehormatan. Setelah dia pakai itu digandeng kedua orang tuanya, bahkan dengan kerabat-kerabatnya, dia pimpin masuk ke dalam surga keluarganya. Maka adalah Quran surah ke-52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang tua yang beriman, anaknya beriman, semua beramal soleh, kami akan jadikan semua masuk surga beriringan. Makanya doa para penghafal Quran, salah satunya bisa membawa keluarganya masuk surga bersama-sama. Nanti dijawab di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Nih. Jannatu adnin yadkhulunaha. Dia akan masuk ke surga Aden paling minimal. Begitu masuk, ibunya yang soleh ditarik oleh dia. Wa azwajihim, pasangan-pasangannya. Jadi kalau istri yang hafal Quran, suami ditarik sepanjang dia soleh. Kalau suami yang hafal Quran, istri ditarik. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak cucunya. Di bapak, ibu, mertua, suami, istri, semua keturunan diajak masuk surga, dipimpin oleh penghafal Quran ini. Tiba-tiba datang malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin. Para malaikat datang dari setiap pintu memberikan selamat kepada rombongan ini. Maka mereka berkata, "Salamun alaikum bima sabaratum." Selamat, selamat bisa masuk surga. Dan Anda sabar saat di dunia. Sabar dengan harta Anda. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan mencari bekal akhirat. Sekolah yang bagus-bagus. Orang lain bermewah-mewah, Anda siapkan harta untuk mencari majlis ilmu. Cari buku-buku kebaikan. Nyumbang ke masjid. Memberikan sedekah. Sabar. Orang lain cari kedudukan, Anda gunakan kedudukan dalam kebaikan. Dihina orang. Dijauhi orang lain. Sabar. Fanikma uqbaddar. Sekarang kenikmatan yang paling indah. Negeri terbaik. Silahkan nikmati.